Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, pagi hari ini saya menerima sebuah pesan yang berisi sebuah pertanyaan tentang masalah mengarang kisah fiktif ya, atau cerita-cerita fiksi, juga menyampaikan dongeng ataupun cerita-cerita yang sulit untuk diketahui kebenarannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukum mengarang novel atau cerita-cerita fiksi lainnya, atau kemudian kita berdongeng? Karena biasanya dulu ketika kita kecil, orang tua kita atau mungkin juga kakek nenek kita itu seringkali menceritakan sesuatu yang itu sebenarnya adalah dongeng pengantar tidur. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Para pemirsa sekalian, ketika ada yang berpendapat bahwa di dalam Islam tidak ada dongeng, atau misalnya ada seorang penceramah atau ustadz yang mengatakan bahwa dongeng itu haram karena itu mengajarkan kebohongan, maka pendapat yang demikian itu juga perlu kita respon dengan cara yang baik. Nah, Islam memberikan celah terhadap hal ini. Celah dalam pengertian bahwa masih ada kemungkinan bagi kita untuk mengarang cerita-cerita tertentu meskipun itu adalah fiktif atau mengandung sesuatu yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, Indonesia ini memiliki banyak sekali kisah-kisah atau cerita-cerita lisan yang berasal dari para leluhur kita yang itu hidup sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, yang sampai sekarang ini pun masih seringkali kita perdengarkan. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang Jakatarup misalnya, atau kisah tentang Tangkuban Perahu, banyak sekali. Bukan hanya cerita-cerita semacam itu, juga dalam bentuk makanan. Maka sampai di antara kita beberapa ilmuwan sosial pelajari suatu kajian yang bernama folklore atau cerita-cerita rakyat. Dan ini bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia hampir semua negara memiliki folklore-nya masing-masing, memiliki cerita rakyatnya masing-masing, dan ini lumrah sekali. Nah, bagaimana kemudian kita mencermati persoalan ini? Para pemirsa sekalian, bukan hanya pada zaman sekarang, pada zamannya Rasulullah SAW sendiri pun hal-hal sedemikian ini pernah juga dibahas. Maka mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar, misalnya suatu ketika Rasulullah menyampaikan, "Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an bani Israila wala haraj, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa sampaikan dari aku ya, meskipun itu hanya satu ayat. Yang ini kemudian hadis ini kerap kali juga disalahgunakan oleh beberapa orang di antara kita, mengatakan bahwa balighu anni walau ayah, sampaikan dariku hanya satu ayat saja, sehingga kemudian ada orang yang tidak mumpuni dalam ilmu agama, tidak mempunyai pondasi yang kuat, ilmu bahasa Arabnya tidak punya, nahwu sharafnya tidak mengerti, atau fikih dan usul fikihnya juga tidak tahu, hanya pernah belajar terjemahan saja satu ayat, kemudian disebarkan kemana-mana, menjadi pendakwah, menjadi ustadz, menjadi da'i, yang justru ketika ditanya persoalan hukum tidak mengerti. Ini yang seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Padahal kalau kita cek konteks Kanjeng Nabi menyampaikan itu adalah kaitannya dengan masalah khobar atau kabar yang berkaitan dengan
cerita-cerita bangsa Israel. Maka setelah itu beliau menyampaikan wahaditsu an bani Israila wala haraja. Silahkan kisahkan, ceritakan tentang Bani Israel, dan itu tidak mengapa. Yang penting apa kata Kanjeng Nabi? Wa man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi ingat, jangan sampai engkau berbuat bohong atau mengatasnamakan aku tapi itu sesuatu yang bohong. Kalau itu kalian lakukan, maka silahkan carilah tempat tersendiri yang kalian mau dari api neraka. Nah, dari sini kemudian para ulama kita, ulama-ulama besar kita itu banyak sekali yang berpendapat bahwa menceritakan kisah yang itu sulit diketahui kebenarannya itu tidak mengapa. Nah, ya, kalau kita lihat kisah-kisah Israiliyat itu banyak sekali. Dan kemudian para ulama kita pun menyampaikan bahwa ada celah bagi kita untuk menyampaikan kisah-kisah yang serupa, yang meskipun itu belum tentu diketahui kebenarannya. Seorang ulama besar ya, yang bernama Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau juga pernah menyampaikan. Ini mungkin bisa kita cek dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Beliau pernah menyampaikan bahwa wa minhu yu'khadhu hillu sima'il a'ajibi wal ghara'ibi min kulli ma la yatayaqqanu kadhibahu biqasdil furjati bal wa ma yatayaqqanu kadhibahu lakin qasada bihi darbal amthali wal mawa'idhi wa ta'lima nahwi syaja'ati ada al-sinati adamiyina aw hayawanatin. Beliau menyampaikan bahwa maka menjadi halal atau dibolehkan untuk ya mendengarkan kisah-kisah yang itu di dalamnya penuh dengan keajaiban-keajaiban atau sesuatu yang ya mencengangkan dari segala sesuatu yang itu belum diyakini atau tidak diyakini mengandung kebohongan. Tetapi dengan tujuan adalah di dalamnya untuk sebagai hiburan semata. Nah, artinya dari pernyataan beliau ini sangat dimungkinkan bagi kita untuk mengarang kisah-kisah fiktif, novel misalnya, atau kisah-kisah yang lain yang mungkin selama ini pernah kita dengarkan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita. Meskipun cerita itu belum tentu diketahui kebenarannya, tetapi dengan tujuan memang ini hanya untuk sekedar hiburan semata. Bahkan kata beliau, kisah yang diyakini dan diketahui mengandung kebohongan, akan tetapi kisah ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan tamsil atau perumpamaan-perumpamaan, ya, atau juga berisi tentang nasihat-nasihat, atau juga pelajaran tentang asy-syaja'ah, tentang keberanian, tentang kepahlawanan. Itu dibolehkan, ya, tentang kepahlawanan seseorang ataupun juga tentang sisi bijaknya hewan, bahkan itu juga sangat dibolehkan. Nah, dari sini para pemirsa sekalian bahwa bagi orang yang berpendapat bahwa tidak boleh untuk berdongeng, tidak boleh mengarang novel, ya silahkan saja, itu pendapatnya. Tetapi juga kita tidak boleh menutup diri, ya, tidak boleh merasa benar sendiri sehingga menutup kebenaran yang itu juga pernah disampaikan oleh orang lain yang juga dasarnya juga jelas. Dengan pengertian lain, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di antara ulama-ulama kita banyak yang menyatakan bahwa kita berdongeng, bercerita kepada anak-anak kita, atau kita mengarang bagi Anda yang suka menulis,
membuat sebuah novel atau buku-buku tertentu. Itu sangat dibolehkan. Ya, dengan tujuan itu tadi, entah itu sebagai hiburan atau di dalamnya banyak sekali menyuguhkan cerita-cerita yang itu akan memberikan nasihat yang baik untuk kehidupan kita. Maka dalam sejarah kita juga pernah mengenal kisah 1001 malam. Sebuah kisah yang umurnya sudah berabad-abad, yang itu sampai sekarang pun masih diyakini bahwa kisah itu meskipun dianggap sebagai kisah fiktif, tetapi itu menjadi satu bagian dari lembar kehidupan masyarakat kita. Demikian para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.